4.000 titik ini menggambarkan waktu Anda di dunia ini. Rata-rata umur manusia itu sampai 76 tahun atau sekitar 4.000 minggu, 920 bulan atau 28.000 hari. Kalau Anda berusia 20 tahun, maka Anda sudah menggunakan 1.000 minggu, yang berarti waktu Anda hanya 3.000 minggu lagi. Kalau Anda berusia 30 tahun, maka Anda sudah menggunakan 1.500 minggu. Kalau Anda berusia 40 tahun, maka Anda sudah menggunakan 2.000 minggu. Entah Anda menganggap angka tersebut banyak atau sedikit, tapi yang pasti jumlah waktu kita di dunia ini terbatas, bisa lebih, bisa kurang. Yang berarti kita harus bisa menggunakan 4.000 minggu tersebut di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah buku 4,000 Week oleh Oliver Burkeman yang awalnya Bang Jamu kira ini buku tentang produktivitas karena tagline manajemen waktu untuk mortal. Jadi dikira bakal kayak buku-buku produktivitas macam Getting Things Done atau 4 Work Week yang memberitahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan banyak hal alias produktif. Tapi buku ini memberi pendekatan yang lain, yaitu nggak apa-apa gagal dalam banyak menyelesaikan hal karena waktu kita terbatas. Bahkan bukunya pun Oliver Burkeman bilang kalau dulu dia menganggap kalau produktif itu harus kayak seperti Getting Things Done di mana kamu menyelesaikan banyak hal dalam 1 hari. Hidup itu singkat dan kita akan mempunyai banyak hal yang menurut kita penting. Bang Jamu pernah bikin short cerita tentang batu dan pasir, tapi kita ulang lagi di sini. Karena di buku 4.000 Work Week juga dibahas cerita ini, bahwa hidup Anda itu seperti sebuah jar, dan Anda harus masukkan batu, kerikil, dan pasir. Bila Anda memasukkan dengan urutan yang salah, yaitu pasir dulu, baru kerikil, baru batu besar, maka tidak akan muat. Harus memasukkan dengan urutan yang benar, yaitu batu besar, kerikil, lalu pasir. Karena kerikil akan masuk ke celah-celah batu besar, dan pasir akan masuk ke celah-celah kerikil. Cerita ini menunjukkan kalau hidup kita ini sebentar dan batu besar melambangkan hal penting. Bila prioritas kita tidak benar, maka kita tak bisa memasukkan batu besar atau hal penting dalam hidup kita. Namun di bukunya Oliver Burkeman berargumen bahwa cerita itu ada cacatnya, karena batu di cerita cuma ada satu. Padahal di kehidupan nyata, batu besarnya itu ada banyak, puluhan. Ada banyak hal penting dalam hidup kita yang mau kita capai, dan kita tidak akan bisa memasukkan semua batu besar tersebut ke dalam jar, ke dalam hidup kita. Jadi dari awal batu besar pun Anda sudah harus memilah batu besar mana yang Anda pilih. Di bukunya dilanjut dengan cerita kedua tentang pilot Warren Buffett yang Bang Jamu juga sudah buat shortnya tentang aturan 255. Bang Jamu ulang lagi di sini. Ceritanya Warren Buffett punya pilot dan disuruh untuk bikin list 25 goal dia dalam hidup itu apa aja. Lalu setelah menuliskan 25 goal tersebut, dia harus melingkari 5 yang menurut dia prioritas utama. Setelah dilingkari, ternyata hanya 5 tersebut yang boleh dikerjakan, sedangkan 20 lainnya harus dihindari. Ini menunjukkan kalau batu besar yang mau kita capai itu terbatas jumlahnya yang bisa kita masukkan ke dalam jar atau hidup kita. Anda tak bisa memasukkan 25 batu besar ke dalam jar karena terlalu banyak. Anda harus melimit batu besar yang bisa Anda masukkan ke dalam hidup Anda. Oliver Burkeman berargumen kalau kita menghabiskan waktu kita untuk mengontrol waktu yang pada akhirnya tidak akan bisa kita kuasai. Ada 3 hal penting yang mau Oliver Burkeman mau ajari dari bukunya, yaitu 1. Berhenti mencoba untuk membersihkan meja tugas. Meja tugas ini berisi tugas dan hal yang harus Anda kerjakan, seperti membalas email, WA, laporan ini itu. Setelah semuanya beres atau meja kerjanya bersih, maka ada waktu yang indah untuk dinikmati. Hal ini tidak akan terjadi. Meja tugasnya tidak akan pernah kosong, dan malahan akan menjadi lebih parah karena tindakan untuk membersihkannya malah membuatnya terisi lebih cepat lagi. Maka solusinya adalah jangan mencoba. Mulailah dengan menyediakan waktu yang untuk mengerjakan sesuatu yang penting, sesuatu yang merupakan batu besar Anda. Lalu kemudian Anda kerjakan hal lain yang ada di meja tugas, karena yang sebenarnya meja tugas ini adalah pasir dan kerikil. Kalau fokus ke sana, maka tidak akan ada waktu untuk batu besar. Meja tugas itu seperti menyiram tanaman. Anda tidak akan ada goal selesai menyiram tanaman. Anda cuma memastikan tiap hari tanaman Anda tersiram. 2. Bagi hidup Anda dalam beberapa bagian penting. Contohnya dibagi jadi ada waktu untuk kerjaan, waktu untuk kesehatan, dan waktu untuk keluarga. Pilih batu besar untuk masing-masing bagian penting. Batu besar untuk kerjaan, batu besar untuk kesehatan, batu besar untuk keluarga. Fokus di goal batu besar tersebut, baru kerjakan batu besar yang lain di domain yang sama bila ada. Semisalnya Anda mau mengerjakan bisnis, ini berarti masuk ke bagian kerjaan atau uang. Jangan Anda mengerjakan 4 bisnis sekaligus, tapi fokus di satu bisnis sampai udah jalan baru bisa coba di bisnis yang lain. Kita suka mengerjakan banyak hal berbarengan, seperti mengerjakan bisnis 4 sekaligus, karena itu merasa kita sudah menggunakan waktu kita di dunia ini 4.000 minggu dengan baik. Padahal hal tersebut tidaklah berhasil, kamu cuma menghabiskan energi untuk progres yang kecil.
Waktu untuk diri sendiri juga penting. Nikmati kemalasan Anda, karena mungkin saja itu waktu terakhir Anda bermalas-malasan. Nikmati waktu bersama keluarga Anda, karena teman, keluarga, ayah dan ibu, karena bisa jadi hari itu adalah hari Anda terakhir bertemu. Yang ketiga, jangan FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu. Justru malah nikmati ketinggalan sesuatu. Dalam hidup kita terkadang takut untuk ketinggalan sesuatu. Dalam era sosial media ini kita mempunyai banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak event yang mau kita coba. Banyak olahraga yang mau kita coba. Banyak karir pekerjaan yang mau kita coba. Banyak orang yang mau coba kita kencani. Dengan banyaknya kemungkinan yang bisa kita lakukan, kita jadi tidak menikmati apa yang ada. Kita kadang berpikir ntar ada waktu dan cara untuk mencoba itu semua. Tapi menurut Oliver Burkeman, kita harus mengembrace, memeluk bahwa kita pasti terbatas. Tidak bisa mencoba semuanya dan itu tidak apa-apa. Karena hidup itu terbatas. Kalau Anda bisa mengembrace bahwa kita pasti missing out pada banyak hal, kita lebih fokus pada apa yang menjadi pilihan kita. Ini membuat pilihan kita pada karir, pasangan, dan event yang kita pilih lebih berarti. Di antara waktu yang terbatas, kita memilih hal-hal tersebut. Buku ini mau Anda untuk menghadapi keterbatasan pada hidup ini. Ada limitasi pada hidup, dan limitasi itu bagus, karena ini yang membuat hidup sangat berarti. Ini Jamu Otak. Like dan subscribe untuk kalian yang suka ilmu pengembangan diri dan menjadi lebih baik.